Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rawati Anugrah. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai energi kinetik. Nah, kompetensi inti yang harus dipenuhi yaitu ada kompetensi inti 3 tentang pengetahuan dan kompetensi inti 4 tentang keterampilan. Lalu, kompetensi dasarnya yaitu 3.9, menganalisis konsep energi, usaha, hubungan usaha dan perubahan energi, hukum kekekalan energi, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, kompetensi dasar 4.9-nya menerapkan metode ilmiah untuk mengajukan gagasan penyelesaian masalah gerak dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan konsep energi, usaha, dan hukum kekekalan energi. Lalu indikator dari kompetensi dasarnya yaitu yang pertama, mengetahui perbedaan antara usaha dan energi, menghitung besar energi kinetik, dan menerapkan hubungan antara usaha dan energi kinetik. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu definisi energi dan usaha. Energi sendiri didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan usaha. Nah, definisi usaha ini definisinya berbeda dalam fisika dan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam fisika, usaha ini diartikan sebagai gaya yang bekerja pada suatu benda yang menyebabkan benda tersebut bergerak. Sedangkan dalam kehidupan sehari-hari, usaha ini diartikan sebagai segala sesuatu yang dikerjakan oleh manusia. Nah, suatu benda ini dikatakan memiliki energi jika benda tersebut dapat melakukan usaha. Misalnya, kendaraan dapat mengangkut barang karena memiliki energi yang diperoleh dari bahan bakar. Keberadaan energi ini bersifat kekal sesuai dengan pernyataan dari hukum kekekalan energi, yaitu energi ini tidak dapat dimusnahkan dan tidak dapat diciptakan. Energi ini hanya mengalami perubahan bentuk dari bentuk satu menjadi bentuk lain. Misalnya, energi bahan bakar berubah menjadi energi kinetik yang dimiliki oleh kendaraan. Lalu, mengenai energi kinetik. Nah, energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda karena gerakannya. Semakin besar kecepatan benda bergerak, maka semakin besar energi kinetik yang dimiliki benda tersebut. Nah, ini contoh gambar dari energi kinetik benda. Setiap benda yang bergerak memiliki energi. Contohnya, sejumlah kendaraan yang bergerak dengan laju tertentu di jalan raya juga memiliki energi kinetik. Benda yang bergerak memiliki kemampuan untuk melakukan usaha. Oleh karena itu, dapat dikatakan benda tersebut memiliki energi. Energi pada benda yang bergerak disebut dengan energi kinetik. Kata kinetik sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu kinetikos yang artinya gerak. Ketika benda bergerak, benda memiliki kecepatan. Jadi, hanya benda bergerak yang memiliki energi kinetik. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa energi kinetik ini merupakan energi yang dimiliki benda karena benda tersebut bergerak. Yang selanjutnya yaitu besarnya energi kinetik suatu benda ini bergantung pada massa dan kelajuan benda. Jika kita tinjau, benda bermassa M bergerak dengan kecepatan V, maka dikatakan benda tersebut mempunyai kecepatan sebesar EK sama dengan setengah mv kuadrat, di mana EK sendiri yaitu energi kinetik dalam joule, M yaitu massa benda dalam kilogram, dan V-nya itu kecepatan benda dalam meter per second. Jadi, energi kinetik ini berbanding lurus dengan massa benda M dan berbanding lurus dengan kuadrat kecepatannya. Jika massa dijadikan 2 kali, maka energi kinetiknya menjadi 2 kali juga. Dan jika kecepatannya ditingkatkan menjadi 2 kali, maka energi kinetiknya akan meningkatkan energi kinetiknya menjadi 4 kali. Lalu yang selanjutnya yaitu teorema mengenai usaha energi. Kita tinjau sebuah benda bermassa M yang sedang bergerak pada suatu garis lurus mendatar dengan kelajuan awal V1. Sebuah gaya F, konstan searah dengan laju benda, bekerja pada benda. Berpindah sejauh X, dan kelajuannya menjadi V2. Nah, ini contoh gerak benda linier atau GLBB.
Nah, sesuai dengan hukum Newton, gaya konstan F mempercepat benda yaitu F sama dengan M kali A. Nah, ini untuk persamaannya. Jadi, usaha yang dilakukan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan perubahan energi kinetik benda itu. Ini adalah teorema usaha energi kinetik. Jadi, persamaan 1.4 ini, nah yang F dikali S sama dengan W sama dengan setengah mv2 kuadrat dikali setengah mv1 kuadrat sama dengan EK2 kali EK1. Ini persamaan 1.4 hanya berlaku untuk W atau usaha total yang bekerja pada benda. Gaya yang searah dengan gerak benda akan menghasilkan usaha positif pada benda, sehingga energi kinetik bertambah besar sebesar usaha yang dilakukan oleh gaya searah tersebut. Sebaliknya, gaya yang berlawanan arah dengan laju benda akan menghasilkan usaha negatif, sehingga energi kinetik benda berkurang sebesar usaha yang dilakukan oleh gaya yang berlawanan arah tersebut. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf banyak kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.